Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara ihwal film Pesta Babi. Maruli mempersilahkan untuk bebas berpendapat terkait film tersebut. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bahwa kehadiran TNI AD di Papua untuk membantu masyarakat dengan sejumlah program. Ia juga memastikan pengawasan dan pelarangan pemutaran film Pesta Babi adalah koordinasi dari pemerintah daerah. Ya, orang mempunyai pendapat ya silakan aja. Tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita mempekerjakan begitu kan bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara. Ya, silakan tanya ke yang punya program. Kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti. Ya, kalau dilihat mungkin teman-teman belum pernah lihat ke sana ya. Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada sekolahnya juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana, banyak membantu mereka. Coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada resiko keributan. Ya kan itu mereka tidak ada instruksi langsung. Pemirsa, penembakan terjadi di kompleks Masjid Islamic Center of San Diego, California. Insiden yang diduga bermotif kebencian ini menewaskan 3 orang. Rekaman udara memperlihatkan tim respons bersenjata dikerahkan di sekitar Islamic Center of San Diego usai insiden penembakan di sana. Polisi mengonfirmasi sedikitnya 3 orang tewas dalam serangan itu. 2 terduga pelaku yang masih berusia remaja ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil. Polisi menduga keduanya tewas akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe. Our hearts go out to the families that are in this moment being notified of what has happened to their loved ones. We have 3 confirmed adults that are deceased at the Islamic Center. Sejumlah warga terlihat berkumpul di sekitar lokasi untuk mencari informasi mengenai keluarga dan korban. Otoritas menyebut kasus ini tengah diselidiki sebagai kemungkinan hate crime atau kejahatan bermotif kebencian yang menyasar komunitas muslim di sana. They're giving a briefing on it a little while at the mosque. They're giving a briefing, and it's a terrible situation. I've been given some early updates, but we're going to be going back and looking at it very strong. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif dan kronologi yang pasti dari serangan itu. Penembakan beruntun yang menewaskan sedikitnya 6 orang terjadi di wilayah Turki Selatan. Pelaku diduga menyerang sejumlah lokasi berbeda. Rekaman CCTV memperlihatkan momen seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di sebuah restoran. Insiden tersebut terjadi sekitar 40 km dari kota Mersin, Turki Selatan. Seorang korban terlihat berlindung di balik lemari pendingin sebelum pelaku melarikan diri dari lokasi. Presiden Turki Erdogan menyatakan sedikitnya 6 orang tewas dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah Turki mengidentifikasi pelaku sebagai pria berusia 37 tahun bernama Metin. Otoritas menyebut pelaku pertama kali menembak mantan istrinya di jalan sebelum menuju Tarsus dan menyerang sebuah restoran hingga menewaskan pemilik dan seorang pegawai. Pelaku juga diduga membunuh sejumlah korban lain di lokasi yang berbeda. Polisi mengerahkan operasi besar-besaran dengan dukungan helikopter dan drone untuk memburu tersangka.
Pemirsa, Hotman Paris, kuasa hukum PT MNC Asia Holding, mempertanyakan putusan perdata dalam perkara PT CMNP melawan kliennya. Putusan telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung, namun berubah di 2026. Hotman Paris mempertanyakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung tahun 2008 berubah pada 2026. Hotman menilai kondisi tersebut mencerminkan buramnya penegakan hukum di Indonesia. Pokok perkara bermula saat CMNP memiliki 28 sertifikat deposito di Unibank. Namun bank tersebut ditutup pemerintah saat krisis moneter 2001 sehingga aset dan kewajibannya diambil alih oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN. BPPN menolak mencairkan deposito tersebut karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur penjaminan deposito harus menggunakan mata uang rupiah. Menolak gugatan CMNP karena direksi Unibank salah menerbitkan deposito yang bertentangan dengan peraturan penjaminan Bank Indonesia. Jadi yang salah siapa? Ya direksi banknya lah, bukan Haritanu, bukan PT Bakti. Kenapa kemudian 18 tahun kemudian perkara yang sudah diputus bisa berubah lagi? 28 deposito ini juga pernah dibukukan dalam laporan keuangan CMNP hingga berujung restitusi pajak puluhan miliar dengan alasan rugi. Sementara dalam gugatan terbaru, deposito disebut palsu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri hingga Gubernur BI ke Istana Negara. Pemanggilan dilakukan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, CEO Danantara Rosan Ruslani, hingga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio hadir di Istana Kepresidenan memenuhi panggilan Presiden Prabowo. Pemanggilan dilakukan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan strategi dikeluarkan untuk menguatkan rupiah, salah satunya dengan pengucuran dana 2 triliun rupiah per hari untuk mengintervensi pasar obligasi. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.